ada sholat yang pahalanya 100.000 kali lipat. Penasaran? Yuk kita simak. Pernahkah kita membayangkan ada satu sholat yang pahalanya bernilai ribuan, bahkan ratusan ribu kali lipat? Bukan karena kita lebih lama dalam sholatnya, dan bukan pula karena jumlah rokaatnya yang banyak, akan tetapi karena di mana kita berdiri, di tempat yang Allah muliakan, di tanah yang Allah pilih sebagai pusat ibadah umat manusia. Ada sebuah hadis yang luar biasa dari sahabat mulia bernama Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu." Sekali sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya. Illal masjidil haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min salatin fi masjidi bimi'ati salatin. Kecuali masjidil haram, dan salat di masjidil haram lebih utama daripada 100 kali salat di masjidku ini. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, dari hadis ini kita dibuat takjub. Sholat 1 kali saja di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya. Dan 1 sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan 100 kali lipat dari Masjid Nabawi. Artinya apa? 1 kali sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali sholat di tempat biasa. Ini bukan sekedar angka. Ini adalah gambaran betapa luasnya rahmat Allah, betapa Allah membuka peluang hamba-hambanya untuk mengumpulkan bekal akhirat dalam waktu yang singkat di tempat yang mulia. Maka tidak heran banyak orang yang rela menempuh perjalanan jauh, mengorbankan harta, tenaga, bahkan harus menunggu bertahun-tahun untuk sampai ke Mekah dan Madinah. Bukan hanya rindu ternyata, tapi karena mereka memahami bahwa di sanalah setiap sujud bernilai luar biasa. Namun yang perlu kita ketahui, ternyata menurut para ulama, bukan hanya sholat saja yang pahalanya dilipat gandakan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, tetapi juga seluruh amal ibadah lain memiliki pahala yang luar biasa jika dikerjakan di tanah suci, seperti sedekah, zikir, membaca Al-Quran, salawat kepada baginda Nabi, dan lain sebagainya. Namun kenapa Nabi hanya menyebutkan sholat saja? Karena sholat adalah sayyidul ibadah, penghulunya ibadah, inti dari hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah wahai Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah dalam salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Namun jangan kita salah paham. Jangan sampai muncul dalam benak kita, kalau begitu nanti saja saya rajin sholatnya kalau sudah di Mekah. Innalillahi. Ini pemahaman yang keliru, bahkan bahaya. Karena orang-orang yang benar-benar rindu ke tanah suci adalah orang yang sudah memuliakan sholatnya sejak di tanah air. Bagaimana mungkin seseorang berharap mendapatkan pahala 100.000 kali lipat, sementara di kampung halamannya ia masih sering meninggalkan sholatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahwati fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang suka menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran surat Maryam ayat 59. Sholat
di tanah suci memang dilipat gandakan, tetapi nilai sholat di sisi Allah tidak hanya ditentukan oleh tempat saja, melainkan juga oleh keikhlasan dan kekhusyuan seseorang. Bisa jadi seorang yang sholat di Masjidil Haram tetapi hatinya lalai, pikirannya melayang kemana-mana, maka ia hanya mendapatkan gerakan tanpa adanya makna. Sebaliknya, bisa jadi seseorang sholat di musola kecil di kampungnya dengan hati yang hadir, mata yang basah, penuh dengan keikhlasan. Maka inilah sholat yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak rahasianya. Tanah suci itu memuliakan amal, tetapi hati yang ikhlaslah yang akan menghidupkan amal. Maka sebelum kita berbicara tentang berangkat ke Mekah dan Madinah, mari kita bertanya pada diri kita, sudahkah sholat kita hari ini kita jaga? Sudahkah kita menikmati setiap sujud-sujud kita? Sudahkah kita benar-benar berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Karena sejatinya perjalanan ke tanah suci bukan dimulai dari bandara, ia dimulai dari sejadah kita yang ada di rumah. Oleh karena itu, mari kita perbaiki sholat kita dari sekarang, agar ketika Allah benar-benar memanggil kita ke tanah suci, kita datang bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai hamba Allah yang siap menerima kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholatnya, yang rindu kepada rumahnya, dan dimudahkan langkahnya menuju ke tanah suci, dan yang dilipat gandakan amal ibadahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.